صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 58. Kita ulangi sedikit baris ke 7. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mujassimah itu Yazidin disebut dengan musyabbihah. Kata lain daripada mujassimah yaitu musyabbihah. Arti musyabbihah itu menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan Tuhan lawan makhluk, memadahkan Tuhan berwajah seperti wajah makhluk, memadahkan Tuhan bertangan seperti tangan makhluk, ya Allah. Nah, memadahkan Tuhan bertempat. Nah, dan musyabbihah itu kafir. Jadi kelompok musyabbihah itu kafir karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti sama dengannya mujassimah itu kafir. Nah, kenapa jadi kafir? Karena diisbatkannya, ditetapkannya, dipadahkannya bagi Allah Ta'ala itu berjisim. Allah Ta'ala itu berjisim. Jisim itu kemarin itu benda. Dipadahkannya Tuhan itu berjisim, berbentuk atau berbenda. Nah, padahal kita meyakini Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Kada ada misalnya, ada kau dimisalkan dengan apapun. Berarti maha suci Allah Ta'ala daripada berbentuk berjisim. Nah, dan akan jisim itulah dan akan jisim itulah yang disembahnya. Jadi buhan mujassimah ini menyembah jisim hukumnya, bukan menyembah zat Allah Ta'ala lagi. Kan zat Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, bukan jisim, bukan benda, kadakawa dirupa-rupakan dengan sesuatu. Berarti buhannya ini tasambah jisim, dan jisim itu bukan zat Allah, berarti tasambah selain Allah, ya kalau hukumnya. Nah, dan barang siapa menyembah jisim berarti menyembah selain Allah, karena faktanya zat Allah itu bukan berjisim, ya Allah. Nah, maka barang siapa menyembah jisim maka bahwasanya atau sesungguhnya jadi kafir. Nah, jadi kenapa bukan mujassimah itu kafir? Karena kada tasambah Allah, kada menyembah zat Allah, inya menyembah jisim. Nang inya padahkan Tuhan berjisim, padahal faktanya Tuhan kada berjisim. Nah, itu menyebabkan mereka kafir. Karena ia mujassimah menyembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Siapa yang menyembah selain Allah? Kafir. Nah, itu Bang, bukan mujassimah ini ujadatul kalampayan, kafir. Madahkan Tuhan bertempat, madahkan Tuhan berbentuk atau
serupa dengan makhluk. Nah, padahal kita meyakini Allah Ta'ala kada bertempat, Allah Ta'ala kada perlu kepada tempat, Allah Ta'ala kada berhajat kepada sesuatu. Allah Ta'ala itu bukan warna, bukan benda, tidak berbentuk. Zat Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kada sama lawan makhluk. Kayak apa aja? Nah, kada ada kayak apa misalnya kami menghayal kayak ini kah zat Tuhan. Nah, itu hayalan kita itu kada kayak itu nah. Jadi selama-lamanya Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai'un. Misalnya kita nih masuk surga, lalu diberi nikmat yang paling besar di dalam surga, memandang kepada zat Allah, tetap aja juga zat Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un, kada berupa, kada berbentuk selama-lamanya. Walaupun di akhirat misalnya kita memandang kepada zat Allah, tetap Allah Ta'ala itu kada bertempat. Jangan dipadahkan Allah Ta'ala bagaimana di surga ada, kitanya nang di surga, Tuhan kada bertempat. Nah, kata Imam Ahmad radhiyallahu anhu, barang siapa mentashbihkan Allah, mentashbihkan Allah artinya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka sanya jadi kafir. Nah, berarti mujassimah ini kafir, ujar Imam Ahmad. Nah, karena mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan kata sahibu Jawharatin Nafisah, dan kata orang yang mengarang kitab Jawharatun Nafisah, barang siapa mengiktikadkan Allah Ta'ala itu jisim, maka sanya jadilah ia kafir. Siapa yang meyakini hatinya Tuhan itu zatnya itu berbentuk, bisi wajah, bisi tangan kayak pun makhluk, maka kafir. Bila kafir, masuk neraka. Maka masuk nerakanya kekal selama-lamanya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Hubaya itu perhatian artinya. Hubaya perhatian, hai talib, wahai orang yang menuntut ilmu agama. Ujar atau kelampaian, peliharalah akan dirimu daripada i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan di dalam hati, dan perkataan dan perbuatan yang bid'ah. Kita jauhi bid'ah pada perkataan kita, pada perbuatan kita. Jangan menggawi bid'ah, jangan memandir nang pandiran itu hukumnya bid'ah. Jangan meyakini keyakinan ahlul bid'ah mujasidin. Nah, pagarang arti bid'ah, nah kina disebutkanlah ada kina keterangannya. Dan janganlah bersahabat atau bakawan dengan kaum yang mempunyai bid'ah lagi dhalalah, bid'ah yang sesat. Jangan kita bakawan, jangan berkerubut, jangan dekat-dekat dengan ahlul bid'ah yang sesat, dan janganlah memuliakan mereka itu. Jangan juga kita memuliakan mereka itu. Kalau misalnya kisah patuh, kisah baikan, ini jangan. Ahlul bid'ah tuh kada dihormati. Nah, jauhi aja. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Artinya, barang siapa memuliakan akan ahlul bid'ah, maka sanya menolongi ia pada meruntuhkan agama Islam. Nah, siapa yang memuliakan ahli bid'ah itu sama menolongi untuk meruntuhkan, menghancurkan agama Islam. Nah, jadi kita jangan memuliakan ahli bid'ah. Siapa yo ahli bid'ah? Nang nyatanya do bubahan mujassimah tuh ahli bid'ah.
Iktikadnya itu kada sama iktikad Rasulullah dan para sahabat. Bubuhan nang Murji'ah kemarin, kelompok Wujudiyah ya kala, apalagi tuh Qadariyah, Jabariyah, itu Mujassim apa ya, Mu'tazilah, tuh bukan kelompok-kelompok sesat tuh bukan ahlul bid'ah tuh. Itu kita jangan bakawan mereka, jangan memuliakan mereka. Bila bakawan mereka apalagi membantu mereka, itu sama kita hukumnya meruntuhkan agama Islam. Telah nang bagus itu dibasmi aliran-aliran kayak itu, tapi dibasmi itu jangan dibunuhi orangnya, dilaporkan kan. Misalnya kan negara kita negara hukum, dilaporkan kepada buhan KUA kah atau buhan MUI kah, majelis nang menindak nih. Bila ada pina aliran-aliran nang nyeleneh di mana kan di ujung kampung kan pina malam-malam aja jam 1 pengajiannya betutup misalnya, berpajak lampu kan misalnya, ujung-ujungnya kan sembahyang misalnya. Nah itu laporakannya itu, kita menindak melaporkan tuh kita bujur gawian kita. Amun kita membiarkan aja, apalagi kita simpati, itu meruntuh agama Islam, merusak Islam aliran kayak itu tuh. Nah, telah meriwayatkan akan hadis ini Imam Al-Baihaqi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bid'ati syarrul khalqi wal khaliqati. Rawahu Abu Nuaim. Artinya ujar Nabi, ahlul bid'ah itu sejahat-jahat makhluk dan tabiat. Sejahat-jahat makhluk dan sejahat-jahat tabiat, watak, kelakuan gawian mereka itu bid'ah, sejahat-jahat bid'ah. Telah meriwayatkan akan hadis ini Abu Nuaim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana sahiba bid'atin ammanahullahu yaumal qiyamah minal fazail akbari wa waqahullahu ta'ala. Artinya ujar Nabi, barang siapa menghinakan akan ahlul bid'ah, niscaya disentosakan. Sentosa itu kan selamat artinya, diselamatkan Allah Ta'ala akan dia pada hari kiamat daripada huru hara. Huru hara nomor 4 di bawah keributan, kerusuhan, kekacauan. Karena di hari kiamat itu kita huru haranya luar biasa, orang ribut, orang rusuh, orang kacau. Nang ibaratnya nang batianan 3 bulan aja tapar anak. Waktu yang kiamat itu aja saking huru haranya. Orang nang betianan anu jet langsung tapar anak saking huru haranya. Nah, daripada huru hara terkejut yang amat besar dan dipeliharakan Allah Ta'ala akan dia daripada bahaya. Jadi kita disuruh untuk menghinakan akan ahlul bid'ah itu, aliran-aliran sesat itu. Kayak apa cara menghinakannya? Bisa kita piralakan nggak ada apa-apa supaya orang tahu ini sesat, supaya orang menindak. Biasanya kan bila ada tuh kejahatan-kejahatan kadang-kadang dipiralakan dulu hanya ditindak polisi. Namun kada dipiralakan kayaknya kada ditindak bubahan polisi misalnya. Nah, kada apa tuh termasuk kita menghinakan. Jadi disuruh menghinakan atau kita laporakan dah. Kita padahkan ke masyarakat ini aliran sesat. Nah, jangan ke situ. Nah, itu siapa yang menghinakan ahlul bid'ah disentosakan Allah Ta'ala kena pada hari kiamat daripada huru hara, diselamatkan daripada huru hara hari kiamat. Ketahui olehmu hai talib, hai orang yang menuntut ilmu agama, bahwasanya semata-mata daripada karunia Allah Ta'ala kepada segala hambanya, tiada jua zahir. Nomor 5 di bawah, muncul, tiada jua zahir atau muncul ahlul bid'ah itu pada satu tempat, melainkan dizahirkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala
seorang hambanya yang mendirikan hujjah dan dalil pada menolakkan bid'ah. Jadi misalnya nih, ada di suatu daerah, suatu kampung muncul aliran sesat, entah itu Qadariyah kah, Jabariyah kah, Mu'tazilah kah, Mujassimah kah, karena ada sembayangan lagi kah misalnya itu. Nah, lalu misalnya Allah Ta'ala utus hambanya, seorang hambanya tentunya nang beilmu agama, nang wani nahi mungkar. Hambanya ini kira menyelamatkan orang kampung itu daripada kesesatan itu, memandahkan, wahai orang kampung, ini aliran sesat, jangan diikuti. Nah, kini kita bubarkan. Ingat dengan dalil-dalil, pakai dalilnya. Kadang-kadang berdebat lawan bubahan aliran sesat itu. Nah, dengan dalil kadang bahapal dah, kadang sekadar membawa parang itu dah. Dengan otak, bukan dengan otot. Nah, itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada di kampung itu seorang ulama nang menyelamatkan akidah umat itu daripada tersesat, itu merupakan karunia besar bagi umat Nabi Muhammad yang ada di kampung itu. Kasihan umat Nabi Muhammad ini mentersesat masuk neraka, masalah ikat-ikat ini. Jadi harus ada di situ diutus atau ada situ nang membentengi akidah umat ini, jangan sampai terkontaminasi kan dia tuh lompat terpengaruh aliran sesat itu. Ada seikon memadahkan ini aliran sesat ini jangan diikuti. Nah, termasuk membentengi umat dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya jangan aliran sesat. Ya, belajar kitab ini termasuk belajar gini. Nah, dengan kita belajar kitab ini, kita tahu, oh ini pang aliran sesat kayak ini pang ciri-cirinya. Nah, jangan diikuti, termasuk itu membentengi umat, akidah umat. Itu merupakan di sini karunia Allah kepada segala hambanya. Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zahara ahlul bid'ati illa azharallahu fihim hujjatahu ala lisani man yasha'u min khalqihi, rawahul Hakim. Artinya tiada jua zahir itu muncul ahlul bid'ah, melainkan adalah dizahirkan Allah Ta'ala atas mereka itu seseorang daripada hambanya yang membangkitkan hujjah dan dalil pada menolakkan bid'ah itu. Jadi menurut hadis ini, bila ada muncul aliran sesat, pasti di situ Allah Ta'ala mengutus seorang hambanya yang alim, dengan ilmunya dia akan menghujah, mengalahkan aliran bid'ah itu, aliran sesat itu. Nah, ini termasuk datu kelampaian, ini termasuk hamba yang Allah utus. Bisa juga di zaman Sidin nih, waktu itu banyak jual aliran bid'ah nang sesat nih. Sidin membentengi umat, bahkan Sidin menulis buku ini. Nah, supaya umat ini jangan tompat-tompat aliran sesat. Nah, itu bila ada aliran sesat itu Allah utus tuh seorang hambanya untuk apa? Ya membentengi umat lah dengan dalil-dalil yang kuat untuk menolakkan bid'ah itu. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Hakim. Soal, pertanyaan, apa murad itu apa yang dimaksud daripada bid'ah itu? Kemudian bertakun kenapa? Apa maksudnya bid'ah itu apa? Garang bid'ah tuh artinya nih, maksudnya nih. Jawab, nah, bahwa murad maksud daripada bid'ah itu artinya nih, untuk mengadakan dan membaharui itulah membikin sesuatu yang baru. Nah, itu membaharui itu maksudnya membikin sesuatu yang hanyar. Yang di zaman Nabi itu ada itu. Nah, membikin sesuatu yang baru, mengadakan, misalnya ada lo diadakan. Nah, sesuatu pekerjaan gawian artinya
yang tiada daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bang di zaman Nabi itu menggawi itu gawian dalam syariat kededa. Sama ada pekerjaan, sama ada gawian itu iktikad atau perbuatan, sama itu masalah, sama ada itu masalah keyakinan dalam hati atau masalah amaliyah. Nah, itu arti bid'ah nang Nabi itu kadang menggawi ya gitu. Baik itu etika ataupun amaliyah perbuatan. Maka pekerjaan yang diadakan itu nang diulah nang hanyar nih, nang dibikin sesuatu yang baru nih, jika tiada memberi maslahat pada agama, kada ada maslahatnya pada agama, maka yaitu ada kalanya haram. Bid'ah itu berarti bid'ah yang haram, dan ada kalanya makruh, ada kalanya bid'ah yang makruh, dan ada kalanya mubah, bid'ah yang mubah. Mubah ini kan boleh artinya. Jadi bid'ah itu kada semata-mata haram lah. Ada bid'ah itu nang baik. Ya, secara garis besar dulu bid'ah itu terbagi kepada dua. Ada bid'ah nang baik, bid'ah hasanah namanya. Ada bid'ah nang kada baik, bid'ah sayyi'ah namanya, atau bid'ah dhalalah. Secara garis besar dulu bid'ah itu terbagi kepada dua. Ada bid'ah itu nang baik, ada bid'ah itu nang kada baik. Contohnya lah bid'ah nang baik lah. Anggaplah misalnya mikrofon ini kan kada dari zaman Nabi Muhammad itu menyampaikan agama sini kan tidak pakai mikrofon ini. Nah, di zaman sekarang ada orang membuat mikrofon ini. Lalu mikrofon ini bid'ah. Bid'ah apa dulu? Tergantung gasan apa digunakan. Amun digunakan gasan pengajian, bid'ah hasanah. Amun digunakan gasan baorkesan, bid'ah sayyi'ah. Tergantung penggunaannya. Nah gitu lah. Kipas angin, ini bid'ah nih. Ada dari zaman Nabi. Nah, tergantung bila kita gunakan untuk beribadah, bid'ah yang baik. Digunakan untuk sambil bedung, sambil permainan bagi kipas angin. Nah itu bid'ah. Digunakannya tuh nah kepada nang haram. Ada gitu. Dan jika ada iya bid'ah lah. Nah, jika ada iya bid'ah memberi maslahat, ada kemaslahatannya, ada manfaatnya pada agama. Nah, pada agama maka yaitu ada kalanya wajib, ada kalanya bid'ah wajib ngarannya. Nah, dan ada kalanya sunnah, ada kalanya bid'ah sunnah. Ada juga bid'ah tu sunnah, ada juga bid'ah wajib. Bila itu ada maslahat bagi agama. Nah kayak pondok pesantren kan di zaman Nabi kan ada pondok pesantren. Nabi sini menyampaikan agama di Masjid Nabawi ya kalau. Nah ini ada madrasah, pondok pesantren. Cuman maslahatnya untuk agama luar biasa. Itu bahkan bisa wajib gitu. Di sekolah agama itu di suatu daerah tuh bisa jadi wajib gitu. Itu bid'ah tuh. Ada di zaman Nabi pondok pesantren dan madrasah. Tapi manfaatnya tuh sangat dibutuhkan untuk pendidikan agama kepada umat, itu bisa jadi bid'ah wajib. Bid'ah wajib. Maka dari karena inilah terbahagi pekerjaan bid'ah itu atas 5 bahagi, seperti yang diriwayatkan Imam Nawawi daripada Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Nah, jadi menurut Imam Nawawi bid'ah itu terbahagi 5. Ada nang semata-mata sesat tuh ada. Amun bubahan aliran sebelah, pokoknya bila bid'ah tuh sesat tuh bang dah. Ijanya bila bid'ah tuh sesat. Ada lagi apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ya. Setiap bid'ah itu sesat. Hadisnya ada jawabannya. Dan setiap sesat itu neraka. Nah itu sempit benar memaham itu. Padahal bid'ah itu kada seberataan sesat. Sama aja ada bebinian, misalnya bebinian disakiti oleh seorang laki-laki.
Entah itu seorang istri dicampakkan oleh suaminya kah, atau misalnya seorang perempuan diputus oleh pacarnya kah. Lalu ibu pandir ini baik, setiap laki-laki buaya aja. Ibu pandir itu, bujurlah setiap laki-laki buaya adalah abahnya memang buaya lah. Ini saking sariknya ibu pandir itu, setiap laki-laki itu buaya aja. Nah kayak dia setiap bid'ah itu sesat kah? Itu sesat itu bila bila merugikan agama, itu bid'ah sesat. Tapi lah menguntungkan agama itu pada sesat. Nah, bid'ah yang baik. Nah jadi jar Imam Nawawi itu bid'ah ada 5. Nah, katanya Imam Nawawi ini juga dari riwayat daripada Syekh Izzuddin bin Ibnu Abdissalam guru Sidin Kah inilah Syekh Izzuddin nih. Katanya bid'ah itu atas 5 bahagi. Pertama ngarannya nih bid'ah wajib. Nah ada ngarannya bid'ah wajib. Wajib tuh harus diadakan bid'ahnya itu di kampung misalnya. Itu mah wajib situlah bisa jauh wajib padu kipayah kada nang padu ain tuh ada artinya seekong gen nang menggawe ini tuh untuk menyelamatkan umat misalnya untuk meluruskan pahaman umat nih cukup aja sudah. Nah yaitu seperti contohnya mentafsirkan Quran di kampung tuh misalnya tuan gurunya seekong gen asal ada si Dini ini misalnya melajari tentang pemahaman Al-Quran kayak ini nang bujurnya. Contohnya kan kemarin ayat apa tuh mutasyabih, ayat yang samar-samar maknanya itu harus ada di kampung tuh guru nah menjelaskan. Contoh Allah berfirman kan yadullah fauqa aidihim, ya Allah, tangan Allah jadi atas tangan mereka. Nah supaya umat Islam ini di kampung itu kada atau umat aliran mujassimah supaya jangan memandangkan Tuhan itu bertangan seperti tangan makhluk. Lalu dijelaskan oleh guru itu menurut pahaman ulama salaf itu Tuhan tuh memang tangan Tuhan, cuman kayak apa maksudnya kita kada tahu. Serahkan itu maksudnya kepada Allah. Atau pahaman ulama khalaf maksud tangan itu maksudnya dalam ayat itu tafsirnya takwilnya yaitu kekuasaan. Karena tangan itu simbol kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah harus ada menjelaskan itu. Bila ada yang bertakut tuh. Nah itu kan mentafsirkan Quran itu masuk bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib mentafsirkan itu menjelaskan kepada umat nih. Nah dan mensyarahkan hadis, mensyarahkan itu menjelaskan tentang hadis, apalagi hadis kan ada kemarin hadis mutasyabih juga ya, ada kemarin ya Allah sesungguhnya hati-hati hamba itu di antara jari-jari Allah ya Allah. Nah amunnya kada paham tuh memadahkan Tuhan bajari tuh dalam hadis tuh. Nah dijelaskan aja oleh para ulama atau ulama seikong aja di kampung menjelaskan maksud hadis ini orang kampung itu tentang mudahnya Allah, kinayah kepada mudahnya Allah membolak-balikan hati hambanya, bukan Tuhan tuh bisi jari. Nah itu kan itu menjelaskan itu. Bahkan biasanya ulama mensyarahkan kitab hadis, menjelaskan kitab hadis, mengarang kitab tafsir itu bid'ah yang wajib. Dan mengarang kitab ilmu yang menguraikan bahasa Arab, yaitu seperti ilmu logat, ilmu bahasa Arab, dan saraf, ilmu saraf dan nahu. Nah, supaya kau memahami kitab-kitab kuning ya kalau. Dan ilmu ma'ani itu ilmu bayan atau ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Nah, ilmu ma'ani dan bayan dan arut nih ilmu nang menimbang syair tuh. Mustafilun fa'ilun ya itu. Nah, alhamdulillahnya di daerah kita Kabupaten Banjar ada pesantren ya Pak. Contohnya kayak Darussalam enggak? Nah, situ belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu arut, ilmu faraid, menghitung tentang harta warisan.
Iya seiko misalnya ada di kampung tuh yang bisa. Yang lainnya tuh biar tahu ada apa? Tinggal batakun wanita itu aja. Nah itu tuh fardu kifayah bid'ah yang wajib, cuman wajibnya fardu kifayah. Penting nih yang lain itu. Dan menghafalkan tuh menghafalkan masalah yang gharib. Yang garib itu nomor 1 di bawah, yang jarang didapat atau yang aneh, yang ganjil. Apalagi zaman sekarang biar ada nama takut kayak apa aja hukumnya jual beli online ya. Nah bahari kadang lah itu, wah ini ada jual beli online kayak apa hukumnya ya. Bernikah lewat telepon kayak apa hukumnya ya. Akan nikah lewat telepon. Nah itu harus ada tuh yang bisa menjelaskan. Itu kan yang sekarang nih modern ini terjadi zaman bahari kan ada itu. Jadi harus ada misalnya nang saikong bisa alim tentang masalah itu. Dan mengarang kitab usul fikih. Usul fikih dalam usul fikih ini ya kita termasuk ada nang nasikh mansukh ayat, ada ayat nang menasakh, ayat nang merubah hukumnya nang ayat yang sebelumnya ya. Kalau itu usul fikih itu. Dan mengarang kitab ilmu usuluddin, itu ilmu tauhid lah. Kitab ilmu usuluddin itu kitab tauhid. Mengarang kitab sifat 20 ya. Nah, alhamdulillah banyak aja ulama-ulama kita sudah mengarang kitab-kitab tauhid yang bahasa Melayu, kayak kitab sifat 20 ya Allah. Dan mengarang kitab yang menyatakan hadis sahih atau maudhu, ya namanya kitab usul hadis. Nah, itu nang mana hadis sahih, nang mana hadis maudhu. Maudhu itu palsu lah. Misalnya ada orang madahkan ini hadis ya, padahal ada hadis. Itu namanya maudhu, hadis palsu. Nah, ada juga nih tuh pan ilmunya nih dikarang oleh para ulama, itu bid'ah wajib. Nah, kedua ada namanya bid'ah yang sunnah. Nah, ada juga namanya bid'ah senang sunnah. Bagus nih bid'ah sunnah ini digawe juga. Nah, yaitu seperti berbuat atau membangun mandarsah. Itu bujur aja lah mandarsah itulah bahasa bahari. Kalau itu nomor 2 di bawah, yaitu mandarsah ialah madrasah, yaitu sekolah atau perguruan. Iya sekolahan bahasa kitanya. Zaman Nabi kan ada sekolahan madrasah pondok pesantren kan ada. Wah ini ada, bagus nih tuh membangun pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama. Ya kalau itu bid'ah yang bid'ah sunnah. Nah, dan menguraikan masalah tasawuf yang seni-seni itu yang halus-halus. Menguraikan masalah tasawuf yang halus-halus itu bagus ya itu supaya mengerti tuh. Nah, termasuk aja contohnya malah seperti kita mengadakan acara peringatan Maulid Nabi ya lah. Setiap bulan Rabiul Awal bahkan kita rencanain Maulid bulan Rajab gitu, Maulidan juga lah macam Maulid juga. Bahkan di masjid ini setiap malam Rabu tuh Maulidan. Nah, itu termasuk bid'ah yang bagus juga, bid'ah hasanah, bid'ah yang sunnah. Asalkan di dalamnya itu tidak ada kemungkaran. Asalkan di acara maulid itu tidak ada kemungkaran. Contohnya kemungkaran lah membuka aurat misalnya. Nah, bermaulidan tapi kelihatan aurat tuh kan. Itu kada bid'ah yang baik lagi, itu kemungkaran, haram. Atau misalnya bermaulidan bercampur aduk antara binian non lakian. Nah, itu kemungkaran juga itu. Atau misalnya gara-gara mengadakan acara maulid asar tak maghrib. itu salah juga itu. Jadi misalnya acaraan imbah juhur biasanya lah kebanyakan tuh ibu-ibu bang siang. Oh, sibuk mau anu nih bacaan kasihkan bermaulidan atau istirahatan sampai asar. Maka panjang anu nih ceramahnya sampai jam 5:30 balik ke rumah pas maghrib. Basar apabila. Nah, jadi sasadanginya beracara tuh. Ya, setengah jam sebelum maghrib tuntungan sudah supaya basar tuh nah di waktunya. Jangan tak kemana. Maka dikisahkan masalah Isra Mi'raj pulang, bisa sembahyang pulang. Terus sembahyangnya apa?
taka maghrib asar. Nah, tuh luput ngaranya tuh. Bisa jadi kemungkaran tuh akhirnya tuh. Nah, kita Nah, bagusnya bila acara siang, biasanya kan bila berceramah itu pasti dah sampai waktu asar. Nah, itu bagusnya tuh penceramah tuh memadai bang lawan jamaah. Nah, sampai sudah waktu asar nah. Karena kita kada kawa menggawi di awal waktu, marilah kita berniat. Bagus itu. Berniat hendak menggawi kina di dalam waktunya imbah tuntung acara ini. Itu wajib berniat itu. Jadi bila masuk waktu sholat, kita disuruh memilih antara dua macam. Ada kalanya kita memilih yang macam yang pertama, menggawi di awal waktu. Amunnya sudah kawa menggawi di awal waktu, kita kada perlu lagi memilih macam yang kedua. Amun kita kada kawa memilih pilihan yang pertama, masuk waktu salat, karena kita masih beracaraan, penceramahnya berceramah terus nih, lalu kita tertunda nih, kada kawa mengerjakan di awal waktu nih, maka pilihan yang kedua, wajib memilih pilihan yang kedua apa? Berniat dalam hati. Contohnya Bapak Andi dalam hati, ya Allah, belum kita mengerjain sembahyang asar ini dalam waktunya nah, belum lagi belapor berdahulu lawan Tuhan. Berniat ke itu wajib berniat. Bila kita masuk waktu salat, kita kada memilih kedua-duanya ini, berdosa kita. Contoh misalnya kita kada menggawi di awal waktu karena sibuk misalnya mendengarkan ceramah, dan kita seandainya kada berniat waktu itu, kita menundanya tenang. Apalagi sampai tak keluar daripada waktunya, nah bisa berdosa. Jadi bila kita menunda tuh kita berniat, ya Allah, ulun kina bila tuntung acarin ulun sembahyang asar nih di dalam waktunya. Nah jadi kada apa dulu kita tunda, tuntung akan acara, nah ibadah tuntung berdoa sembahyang kita. Jadi waktu menunda tuh kita kada berdosa. Artinya apa namanya? Kita sudah berniat, gitu nah. Kita wajib berniat. Nah, bagus ya tuh penceramah bang mau luakan. Lain kayak acara imba isya kan, orang sudah berisaan tuh ada tekana sembahyang ya Allah sudah berisaan. Biasanya siang tuh kan bila acara imba juhur itu pasti terompak asar. Nah, jadi sampai asar tuh berniat. Nah, jadi jangan sampai bacaan tapi sembahyang tapi lewat waktunya, tak keluar waktunya, bukan kada berdosa. Kita bila tak keluar waktunya tuh bila kada ada uzur tuh berdosa kita walaupun di qadha juga tuh. Nah, jadi mengadakan acara maulid termasuk bid'ah asal tidak ada kemungkaran tadi di dalam acara maulid itu. Ketiga, bid'ah yang mubah. Arti mubah ini kan boleh, artinya boleh digawe, boleh kada digawe, boleh juga terserah aja gitu nah, yaitu seperti berjabat tangan kemudian daripada sembahyang subuh dan sembahyang asar. Kan bila kita tuntung sembahyang subuh bersalaman kalau kita Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, berjabat tangan tuh itu bid'ah. Karena Nabi itu kan sahabat, jadi tuntung sembahyang asar sembahyang subuh ada dapang nang berdirian kayak kita berjabat tangan tuh ada. Nah, cuman bid'ahnya bukan bid'ah yang jahat kada. Bid'ah nang boleh. Nah, tapi pulanglah dengan kita bersalaman itu lalu kita ucap di muntung kita Allahumma shalli ala Muhammad. Amun kada bersalaman bisa kada bersalawat sekolah. Pulang nih. Nah, bisa jadi itu bisa kada lagi mubah tuh malah sunat itu. Karena menghasilkan salawat. Bila kada bersalaman bisa kada bersalawat sekolah. Lalu dengan bersalaman itu berjabat tangan sama semuanya lalu keluar di muntung kita Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, bagus dah. Nah, dan memakan makanan yang lezat. Kalau Nabi kita kan makanan sini sederhana. Gandum tuh kan, kalau gandum tuh Nabi itu gandum syair namanya. Syair tuh gandum yang kasar, gandum yang berbuntut. Ibarat baras lah, baras dolok.
Bukan baras unus, baras duluk. Ada lo nonton video orang kena banjir. Lalu yang mulai video, Pak Ajar, jangan baras duluk Pak Ajar, kami siam aja ya. Baras duluk kami udah makan ya. Mie gini jangan sakura aja, Indomie aja. Bukan kena banjir nih. Mulai video supaya dibantu nih. Jangan baras duluk, baras siam aja Pak Ajar. Kami makan baras duluk. Nabi kita itu roti terbuat dari gandumnya tuh yang kasar. Ibaratnya tuh barasnya tuh baras duluk ibarat kita tuh. Nah, sidin kadang makanan tuh yang mewah-mewah, yang lezat sederhana. Bahkan sidin makan itu ya rancak ada makan ngarannya nang sampai nang parut sidin diikat pakai tali dia di batu supaya kada masuk angin, apa kosong parut. Karena kadang dimakan. Jadi misalnya kita nih, alhamdulillahnya nih kita nih, kau makan 3 kali sehari bermacam-macam, ada iwak ini, ada sayur ini, macam-macam. Itu bid'ah juga, tapi bid'ah nang mubah, boleh aja, berlezat-lezat boleh aja, asal nang halal. Cuman jangan limpat gobang, jangan limpat batas. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, cuman jangan limpat batas, jangan kenyang. Jangan terlalu kenyang. Allah Ta'ala kadang ketujuh orang yang limpat batas. Dan memakai pakaian yang baik, yang mewah, yang larang misalnya, itu boleh aja, bid'ah yang boleh aja. Dan mendiami rumah yang baik, biar bisi rumah misalnya mewah misalnya, tingkat berapa misalnya, nah itu kan bapak boleh aja dah asal nang halal lah. Dan meluaskan tangan baju di tangannya luas misalnya, ya kan bapak. Nah itu bid'ah yang mubah. Adapun berjabat tangan tatkala bertemu, nah ini maka tiada ia daripada pekerjaan bid'ah. Kada bid'ah bila kita tatamu kawan-kawan sunat berjabat tangan, assalamualaikum lu jabat tangan, sambil berjabat tangan tuh baca salawat. Nah bagus dah. Jadi bila kita tetamu sesama muslim, tapi lakian sama lakian lah, jangan non binian. Itu kita berjabat tangan, bersalaman, itu tiada daripada pekerjaan bid'ah. Karena warid itu datang hadis, warid dengan dia hadis, artinya ada hadisnya. Nabi kita itu bila tetamu sahabat, Nabi berdahulu yang menyurung tangan, Nabi berdahulu menyalami dengan para sahabat tuh. Mbah tuh pulang nang melapas berdahulu tuh sahabat. Nabi itu kadang melapas berdahulu. Cuman jangan juga lawan kita anak sama-sama mengamalkan. Lihat nak ada belelapasan tuh. Kami coba dulu aja. Kami juga aku nak nurutin Nabi ya. Nabi kan berdudi tuh. Nah jangan juga makanya itu. Nah cuma saking bagusnya akhlak Nabi itu. Nah berarti lah amun kita pikir-pikirakan dah, kita tuh imbah tontong sembahyang bersalaman, kecuali imbah sembahyang maghrib kita kada bersalaman karena kita nak bawiritan nak menyona. Ada lagi kita kada boleh kiola. Nah, biasanya kita tontong sembahyang kita bersalaman. Dengan bersalaman itu kita baca salawat. Nah situ sudah manfaatnya nih. Nah kemudian kita di masjid kita kan tetamu, yalah, tetamu ngarannya. Pian di kampung, pian di RT itu. Lalu tatamu kita di masjid. Kan sini tadi tatkala bertemu. Nah, berarti yang dipikirkan kan bid'ah ada. Kita bersalaman yang tutup sembahyang kita tatamu di masjid. Lalu kita berpisah. Nah, yang dipikirkan kan bid'ah ada. Ini masjid kan pertemuan para orang-orang Islam dalam sholat berjamaah. Nah, keempat ada ngarannya bid'ah yang makruh. Makruh ini kada sampai haram, kada berdosa pangnelah, cuman kada disukai oleh Rasulullah. Bid'ah yang makruh yaitu seperti menghiasi masjid. Masjid contoh dihiasin apa misalnya kayak ukiran-ukiran emas kayak gitu nah. Itu makruh jar. Bid'ah yang makruh karena di zaman Nabi itu, apalagi zaman Nabi lah,
apa namanya, paling lantainya pasir aja, tihangnya kelapa apa, batang kurma, ya Allah. Di situ atapnya kelapa kurmanya, jarang juga hujan di Arab nih toh. Kelapa kurma. Nah, tadi dari istilah menghiasi masjid itu kan ada zaman Nabi, zaman sahabat tuh ada. Nah, jadi seandainya menghiasi masjid ya kada apa-apa, paling-paling bidah yang makruh. Nang ianya isinya jopang membahararat masjid penghiasan cuma kosong juga, banyak tahi cacak pada jamaahnya, tahi cacak 10, jamaahnya kan 3. Nah, dan menghiasi mushaf, misalnya mushaf Quran misalnya, lalu ukir emas, nang ianya dibaca juga. Biar misalnya Al-Qur'annya nang kadang nang tapacul misalnya sudah sampulnya, yang penting dibaca. Yang bisa bahara-harat mushaf 5 bisa mushaf di rumah, cuma pajang aja di lemari kada dibaca, hanyar. Bahkan ini Quran ini sudah jaka bukan yang berian orang, ini plastik masih. Nah, yang penting dibaca. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ada banyak bid'ah yang haram. Nah, ini jangan digawe. Bid'ah yang haram, bila menggawe ini haram, bahkan bisa kafir, yaitu seperti mazhab Jabariyah. Sudah kita pelajari mazhab Jabariyah di zaman Nabi kan ada. Zaman Nabi itu murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya timbulnya timbah generasi-generasi nang imbah tabi'in, ada aliran-aliran sesat. Nah, Jabariyah dan Qadariyah dan Murji'ah dan Mujassimah. Ya, yang tadi kita bicarakan tadi, memadahkan tuan bejisim tadi, dan wujudiyah dan barang sebagainya daripada segala i'tikad dan perbuatan yang bid'ah lagi sesat. Nah, itu bid'ah yang sesat tak? Misalnya aliran kada bersembayangan lagi, itu bid'ah yang sesat itu. Nah, wallahu alam bissawab. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.